Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admini, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila SMK NU Lasem, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video UKIN dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita berlegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Assalamualaikum. Baik, di sini Ibu akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran terakhir sebelum kita kalian melakukan asesmen, gitu ya. Terus kemudian pada pembelajaran hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada ya, masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Gini ya, untuk pada pembelajaran kali ini, pada kesempatan kali ini, kalian sudah mengetahui ya bahwa kita itu sudah mengalami yang namanya pandemi, masa pandemi. Namun pada saat ini kalian sudah rada longgar ya, tapi ternyata masih ada banyak sekali varian baru dari coronavirus itu sendiri. Jadi saya himbau kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian ya. Terus kemudian stay safe. Karena apa? Ternyata banyak sekali musibah-musibah yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini, yaitu musibah apa saja yang kalian ketahui? Banjir, gempa di mana Mas? Di Cianjur. Kemudian gempa di mana lagi? Di daerah Jawa Timur juga ternyata terjadi gunung meletus, yaitu Gunung Semeru. Kemarin itu gempanya selain di Cianjur juga di Garut ternyata. Nah, untuk pada hari ini saya himbau kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan kalian, menjaga pola tidur kalian, pola istirahat kalian, kemudian pola makan kalian, dan tetaplah berhati-hati karena musibah itu datangnya tidak pernah kita ketahui kapan dan di mana. Gitu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin doa di kelas ini? Aini. Baik, Nok, silahkan dipimpin doanya. Siap, doa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, kita akan mempelajari materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Salah satu hak warga negara untuk mengemukakan pendapat kalian di media sosial. Kemudian setelahnya kalian membuat suatu proyek, yaitu proyek membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva yang berisi ajakan untuk mengemukakan pendapat secara positif di media sosial. Itu kalian ajak follower kalian, kemudian kalian upload poster digital kalian di media sosial Instagram kalian masing-masing. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan pada proyek PPKN sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini adalah materinya secara lengkap sudah saya share di media sosial WhatsApp kalian. Kalian sudah mempelajarinya di rumah karena saya menginginkan kalian itu membaca. Budayakan membaca terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Saya ingin wawasan kalian itu luas mengenai suatu hal, tidak hanya materi yang saya sampaikan saja, tapi juga beberapa pokok bahasan mengenai materi tersebut yang sudah banyak sekali tersebar di media internet. Bisa kalian cari beberapa sumbernya itu di media internet. Kemudian saya ingin membacakan beberapa quote untuk hari ini. Yang pertama, belajar itu tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Betul tidak? Betul sekali. Kalau kemudian tapi berpikir itu tanpa belajar sangat berbahaya. Artinya tuh orang tuh cuma asal ngomong, asal jeplak gitu tanpa berpikir, tanpa belajar, itu bahaya tidak? Namanya itu sok pinter gitu. Minteri kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Jadi quote hari ini itu adalah saya ingin mengajak kalian berbicara itu juga dengan pikiran. Sebelumnya kalian sudah memikirkan hal itu. Apa yang akan kalian bicarakan. Kemudian kalian dari pikiran kalian tuh sumbernya karena kalian tuh belajar. Ada sumbernya. Sumber yang sangat baik dan sangat cocok untuk topik yang akan kalian bicarakan hari ini. Nah, makanya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian mengidentifikasi faktor penyebab. Penyebabnya itu apa? Kok bisa terjadi kasus pelanggaran hak? Kok bisa terjadi kasus pengingkaran kewajiban? Faktor penyebabnya itu apa? Kemudian yang kedua adalah setelah kalian saya sajikan suatu masalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kalian menganalisis kasus tersebut. Yang ketiga, kalian bisa memberikan solusi. Yang penting solusi dari pemecahan masalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelahnya, kalian bisa mempresentasikan hasil analisis kalian, temuan solusi kalian di depan kelas kalian secara perwakilan per kelompoknya nanti. Sudah paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik. Perhatikan gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Gambar ini. Jorok. Di mana ini? Di kamar mandi, tepatnya di bawah tangga itu loh. Sekolah kita sendiri kamar mandi cowok.
kamar mandi laki-laki gitu. Kalau kalian memperhatikan gambar ini, apa sih yang sebenarnya terjadi antara kasus pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban? Yang mana? Pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban. Kalau yang ada dalam pikiran kalian pertama kali melihat gambar ini itu adalah pengingkaran kewajiban, Bu, benar sekali. Karena apa? Hak sekolah, hak kalian sebagai pelajar di sini di SMKN Ulasem, kalian sudah mendapatkan hak kalian berupa fasilitas sekolah, salah satunya adalah toilet. Sudah mendapatkan hak kalian. Tapi setelah kalian mendapatkan hak kalian, seharusnya kalian juga melakukan kewajiban kalian. Kewajiban itu kalau kaitannya sama hal ini adalah kewajibannya apa kalian? Membersihkan setelah memakai toilet itu, benar sekali. Tapi rata-rata kalau cowok itu ya, saya kan nggak menjustifikasi ya. Mungkin ada cewek juga ada. Cuman kalau saya melihat toilet cewek di SMKN Ulasem itu bersih. Tapi ketika saya masuk melihat toilet cowok di SMKN Ulasem ternyata banyak yang kotor. Karena apa? Setelah saya observasi banyak sekali yang bilang katanya kalau cowok itu Bu habis pipis atau buang air kecil tuh nggak disiram. Jadi baunya tuh sampai keluar begitu. Nah itu adalah salah satu contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, khususnya warga SMKN Ulasem kalian ya sebagai peserta didik. Nah, kita lanjut. Gini, kalau saya kaitkan sama materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu membahas tentang hak warga negara. Salah satunya adalah hak dalam mengemukakan pendapat di media sosial. Bu, hak saya itu kan katanya dijamin, yaitu dalam pasal 28E ayat 3. Yaitu kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul. Kalau setelah berkumpul itu ada komunikasi berarti berpendapat ya di situ ya. Katanya dijamin. Tapi kok seolah-olah kalau di media sosial itu banyak sekali kasus. Kasusnya gini Bu. Banyak sekali yang terkena undang-undang ITE karena pencemaran nama baik dilaporkan dan bla bla bla. Kalau menurut kalian hak kita dalam mendapatkan hak kita itu dibatasi tidak sebaiknya? Dibatasi tidak? Tidak. Ada yang jawab dibatasi, ada yang jawab tidak. Gini, saya mengambil jalan tengahnya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya ya. Hak kita memang dijamin dalam berpendapat. Tapi apakah seolah-olah ketika hak kita dijamin itu kita bisa bebas berpendapat apa saja di media sosial? Tidak kan? Kita perlu batasan. Karena apa? Kalian juga perlu mendapatkan penghormatan, dihargai oleh orang lain. Kemudian nama kalian juga inginnya dipandang baik oleh orang lain. Karena apa? Makanya itu selain adanya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 3 yang menjamin kemerdekaan berpendapat kita sebagai warga negara, juga adanya Undang-Undang ITE. Yaitu apa? Kita dalam berpendapat di media sosial khususnya itu juga dibatasi supaya tidak melanggar hak orang lain. Hak orang lain itu perlu kita jaga juga selain kita menjaga hak kita sendiri. Kalau kita kaitkan sama materi kita hari ini. Nah, kita harus mengetahui penyebabnya apa kok bisa terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kok bisa ada pelanggaran pencemaran nama baik, pelanggaran hak ini loh, pengingkaran kewajiban ini loh. Penyebabnya itu ada banyak. Nah, yang pertama itu adalah sikap egois kita. Itu faktor intern dari dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Kita itu tidak bisa mengkiri bahwa kita itu manusia itu memang punya sikap egois, mementingkan diri sendiri. Terus kemudian faktor penyebab yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini sering sekali kita ketahui atau kita alami, kita lihat di media televisi. Banyak sekali para pelaku koruptor itu mencuri uang rakyat untuk kepentingan pribadinya dia karena dia berkuasa.
Terus kemudian ada orang yang berkuasa, kemudian koruptor itu ditindak pidana, dilaporkan di polisi, ketangkap, itu ternyata aparat penegak hukumnya itu bisa disuap gitu. Bisa disuap karena dia itu orang yang berkuasa, mau kemudian yang awalnya mendapatkan hukuman 5 tahun menjadi 2 tahun penjara. Itu adalah salah satu kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satu penyebabnya itu adalah karena penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi. Tadi sudah saya bahas mengenai apa? Penyalahgunaan media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Itu adalah kasus penyebab penyalahgunaan teknologi di bidang media sosial. Sering sekarang, karena apa ya? Karena sekarang itu orang itu tidak mungkin nggak punya media sosial loh ya, khususnya remaja. Nggak mungkin. Di sini ada yang tidak punya media sosial? Punya semuanya ya? Punya semuanya, nggak mungkin tidak. Selanjutnya kita sudah masuk pada sesi penugasan kelompok. Saya sudah men-share kelompoknya siapa saja, kalian sudah sepakat anggota kelompok kalian siapa saja, ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah saya share di grup kemarin bahwa pada kelompok 1 dan 2 itu nanti kalian akan menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara. Tapi kalau kelompok 3 dan 4 itu kalian akan menganalisis kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya saya akan menampilkan video. Nah, untuk selanjutnya untuk kelompok 1 dan 2 kalian perhatikan dulu mengenai permasalahan ini, yaitu permasalahan tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Silahkan disimak ya, diperhatikan. Nyaris 2 tahun, pandemi mengguncang dunia. Semua sektor terdampak, termasuk dalam hal pendidikan. Pandemi menyisakan banyak kisah anak-anak yang terpaksa harus berpisah dari bangku sekolah. Sejumlah alasan menyebabkan mereka putus sekolah. Simak ulasan selengkapnya di berkas Kompas. Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Aku tinggal di kampung Blok Eceng, Muara Angke. Di sini, kebanyakan penghuninya bekerja sebagai pemulung dan nelayan. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar. Pagebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum punya kopi juga susah sama penghasilan. Kadang ada, kadang enggak. Kadang di rumah sampai nganggur 10 hari. Dan ada manggil, ikut. Gitu aja. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Mau deh. Orang maunya ngomongin sekolah lagi bapak gitu. Tapi nggak ada HP kan susah bu. Ya lagi keadaannya begini bu, nggak bisa beli. Kontrakannya aja belum kebayang. Sayang, anak seperti Denis harus putus sekolah. Ia berprestasi jadi ranking 2 di kelasnya. Denis masih menaruh asa
bisa sekolah lagi, supaya cita-cita jadi pemadam kebakaran bisa terlaksana. Pengennya saya sih anak saya biar satu anak sekolah Bu, gitu biar tinggi sekolahnya, biar pinter, biar dia ada kegiatan, biar masa depannya, biar mikir sendiri. Kalau udah sekolah lagi kan saya senang Bu. Udah begini kan kasihan ngeliatnya kalau nggak sekolah. Teman-teman sekolah dianya enggak. Saat berhenti sekolah, Denis tak pernah lagi mendapat siraman ilmu pengetahuan. Dia hampir ikut kakaknya bekerja, namun dilarang bosnya karena masih di bawah umur. Kini, waktunya banyak dipakai mengasuh adik dan bermain bersama teman-teman di sekitar rumah. Sebagian besar dari mereka juga putus sekolah. Paling ngaji sholat udah pulang sholat di rumah. Cukup ya. Permasalahan tadi untuk kelompok 1 dan 2 itu adalah senyata-nyatanya kondisi yang terjadi ketika pandemi berlangsung. Ketika pandemi terjadi di negara kita di beberapa daerah. Kalau tadi kan diperlihatkan bahwa masalah tersebut terjadi di Jakarta Utara. Nah, itu adalah permasalahan untuk kelompok 1 dan 2. Nah, untuk permasalahan kelompok 3 dan 4, kalian bisa melihat berita yang sudah saya bagikan, yaitu mengenai pemuda dan anak sekolah marak pakai motor knalpot bising, yaitu knalpot yang bukan pabrikan. Nah, kalian baca berita tersebut, artikel tersebut untuk kelompok 3 dan 4. Ini akan saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja kalian dalam menganalisis kasus tersebut. Kelompok 1 mana perwakilannya? Kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh ya. Nah, silahkan kalian bersama dengan kelompoknya masing-masing membentuk kelompok. Silahkan. Ya. Silahkan saling berhadapan. Sudah siap semuanya, masing-masing kelompok? Sudah siap ya? Nah, untuk itu kalian perhatikan LKPD kalian masing-masing. Nah, di situ untuk kelompok 1 dan 2, yaitu kasus pelanggaran hak warga negara, kalian analisis. Nah, dari pertanyaan itu kalian bisa mencari beberapa sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, faktor penyebabnya itu apa dari video permasalahan tadi. Kalau kalian mau melihat videonya lagi, kalian sudah saya share linknya, yaitu video dari YouTube. Nah, kemudian dari situ kalian bisa menjawab. Kalian kaitkan dengan pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara atau kasus pelanggaran hak warga negara tadi, itu tuh melanggar sila keberapa dalam Pancasila. Kemudian melanggar undang-undang nomor berapa. Nah, itu bagian dari pembelajaran numerasi dan literasi. Kalian bisa membaca berbagai sumber untuk menjawab atau menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut ya. Silakan dimulai pembelajaran diskusinya. Kelompok 3 dan 4 sudah saya bagikan ya beritanya mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kelompok 1 dan 2 sudah saya share link untuk bisa kalian lihat kembali berita mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, jangan lupa bagi tugas kerja per kelompoknya. Misalnya tugas kerjanya ada beberapa anggota kelompok yang mencari jawaban di beberapa pertanyaan. Kemudian ada yang menulis, waktu kalian 30 menit.
Silahkan dikerjakan. Jangan lupa ya, kaitkan materi yang sudah saya share, kemudian apa yang sudah saya jelaskan tadi, itu sebenarnya menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang ada di LKPD masing-masing kelompok kalian. Kalau kalian membaca, kalian akan tahu kok jawabannya. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah siap untuk presentasi? Sudah menentukan siapa yang akan mewakili kalian untuk presentasi di depan kelas? Ya. Baik, bisa kita mulai presentasinya? Nanti disimak ya, ajukan pertanyaan untuk yang presentasi nanti. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nikmah. Saya di sini akan mewakili kelompok saya untuk presentasi. Akibat pandemi, ribuan anak di Indonesia itu putus sekolah. Dikarenakan biaya sekolah itu yang mahal. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan tidak sesuai dari sila kelima, karena seluruh rakyat Republik Indonesia dapat merasakan persamaan fasilitas negara, baik dalam persamaan kualitas pendidikan. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada faktor tersebut adalah faktor lain selain faktor ekonomi adalah faktor dari kurangnya perhatian orang tua, lingkungan, dan minat dalam bersekolah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengulangi permasalahan ini, di antara memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis dan sebagainya. Pemerintah sudah berhasil meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Indikator keberhasilan pemerintah ini dapat dilihat dari jumlah partisipasi siswa yang terus melanjutkan pendidikan. Siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia adalah orang tua, guru, teman-teman, keluarga, dan diri sendiri. Peran mereka penting untuk memotivasi anak-anak untuk yang putus sekolah untuk kembali meningkatkan minat sekolah. Solusi yang kita ajukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengajak kembali atau mengingatkan anak tersebut bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menjalani kehidupan. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana sekolah mengoptimalkan program sekolah gratis dari pemerintah sebagai upaya mengurangi angka putus sekolah? Yaitu dengan cara ketika pada saat awal sekolah merekrut siswa baru sekolah melakukan sosialisasi dengan maksimal dan membebaskan biaya lainnya kepada siswa yang kurang mampu. Bisa diterima jawabannya? Bisa, alhamdulillah. Selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3 perwakilannya? Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pemuda dan anak sekolah marak pakai motor knalpot bising.
Yang pertama, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran pemuda dan anak sekolah tetap mengendarai motor knalpot bising? Jawabannya yaitu nomor pertama, untuk mengendarai yang menggunakan knalpot bising tegasnya tidak hanya tilangan, tetapi juga pencopotan knalpot. Yang nomor dua, jelaskan akibat yang akan diterima pemuda dan anak sekolah jika tetap mengendarai motor knalpot bising. Jawabannya nomor dua, memberikan sanksi tilang kepada para pengendara yang menggunakan knalpot dengan suara bising. Yang nomor tiga, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila pertama keberapa, berikan alasannya. Yang nomor tiga, dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya mengapa kasus rendahnya bayar pajak tergolong dalam ketidaksesuaian Pancasila pada sila kelima. Nomor 4, apa saja solusi yang dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran pemuda dan warga negara dalam melakukan tertib dalam berkendara? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut? Penggunaan kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak-anak sekolah sampai yang bekerja, dan para pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara, kasusnya yang pernah Anda lakukan sebagai pelajar, serta bagaimana proses penyelesaiannya. Bagaimana kewajiban ini harus dilaksanakan agar kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara berjalan seimbang. Sosialisasi apa yang telah dilakukan sekolah kita untuk mengurangi penggunaan knalpot brong bagi pelajar khususnya? Misalkan ini kan yang maju kan cewek ya. Jadi kalau misalkan dari sesama anggota kelompok 3 ada yang cowok yang memahami bagaimana sih harusnya sosialisasi itu diberikan kepada anak, khususnya siswa SMK Nul Asem ya, yang masih menggunakan knalpot bising, terutama yang banyak sekarang ya yang menggunakan knalpot bising karena mereka kan dari jurusan otomotif juga. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan terhadap siswa yang ketahuan sebelumnya menggunakan knalpot brong. Kemudian minggu pertama dipantai sampai minggu-minggu berikutnya evaluasi. Oh gitu ya, jadi harus adanya sosialisasi dan pembinaan serta adanya pengawasan. Betul sekali, ini adalah perspektif jawaban dari seorang laki-laki yang kemungkinan ada temanmu atau tetanggamu yang masih menggunakan motor dengan knalpot bising ya Mas ya. Alhamdulillah kita sudah selesai sesi presentasi dan tanya jawabnya. Dan saya sangat mengapresiasi kalian karena sudah berusaha untuk menganalisis sebaik mungkin dari berbagai sumber jawaban kalian. Kemudian kalian juga sudah berusaha untuk bertanya, mengajukan pertanyaan. Kemudian kalian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan atau jawaban dari kalian saya rasa sudah tepat. Dan tadi berhubungan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu kalian sudah paham? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi refleksi. Saya ingin kalian merefleksi pembelajaran kita hari ini. Refleksinya kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Apa sih yang sebenarnya belum saya pahami dari materi ini, pembelajaran kita hari ini? Apa sih yang sudah saya ketahui sebenarnya tentang materi ini sebelum kita memulai pelajaran? Kemudian tuangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, refleksi kalian di buku kalian, catatan kalian masing-masing. Karena seperti biasanya juga saya kan sering kalau misalkan setelah pembelajaran juga melakukan refleksi. Saya juga akan melakukan refleksi untuk saya sebagai guru. Kalau kalian refleksi kalian sebagai peserta didik. Saya ingin satu anak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani? Ada yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Biasa saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor dan adanya upaya solusi sudah sering dilakukan, namun semua itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Itu adalah kesimpulan dari Mbak Ais yang bisa disampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Mbak Ais. Kesimpulannya, kita memang tahu bahwa kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ada beberapa faktor penyebabnya. Kemudian hal tersebut merupakan ketidaksesuaian dengan sila Pancasila keberapa dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasal berapa. Dan kalian sudah menyampaikan solusinya bagaimana untuk permasalahan tersebut. Saya sudah mengapresiasi. Dan untuk sekarang saya harapkan kalian bisa fokus untuk menghadapi penilaian akhir semester. Karena ini adalah materi terakhir sebelum kalian melakukan penilaian akhir semester. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan kalian, jaga pola makan, jaga istirahat kalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup sekian, dan sebelumnya kalian boleh kalian silahkan berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Doa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.